Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan sebab atau faktor munculnya kesyirikan. Sebagaimana yang sudah kita singgung bahwasanya dosa yang paling besar dilakukan oleh seorang anak manusia yaitu dosa syirik. Dan dosa ini mengandung penyakit yang luar biasa yang bersarang di hati seseorang. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan memberi bekas hitam di hati seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala firman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya rana ala qulubihim, sungguh hati mereka itu kotor. Mengapa kotor? Ma kanu yaksibun, akibat apa yang mereka lakukan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata bahwasanya idza adnabal abdu dzamban, apabila seorang hamba itu berdosa, naqata nuqtatan sauda fi qalbi, maka dalam hatinya akan muncul satu bintik hitam. Dan tentunya tidak ada dosa yang lebih besar ketimbang dosa syirik. Tentunya dosa syirik ini dapat membuat hati seorang hamba dengan titik-titik hitam yang luar biasa, yang lebih hitam, yang lebih lebar ketimbang dosa-dosa yang lain. Karena dosa terbesar seorang hamba adalah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang terberat dilakukan oleh seorang hamba adalah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syirik dapat merusak hati, tidak seperti perusak-perusak dosa yang lainnya. Tidak seperti dosa-dosa yang dapat merusak hati lainnya. Oleh karena itu ikhwafiddin, ya, yang namanya penyakit pastilah ada sebabnya. Karena pada dasarnya manusia itu sehat. Kemudian karena dia tidak jaga kesehatannya, ketika datang penyakit maka dia pun terserang sakit. Manusia juga seperti itu ikhwafiddin. Yang lalu telah kita singgung bahwasanya Allah berfirman,
Wa id akhadha rabbukum min bani adama min dzurriyyatihim wa id akhadha rabbukum min bani adama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari anak-anak Adam, dari anak-anak Adam, min zuhurihim dzurriyyatahum, dari punggung mereka, yaitu dari keturunan Nabi Adam, wa asyhadahum alaihim, lantas Allah meminta persaksian mereka. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Qalu bala. Mereka katakan, tentu ya Allah. Mengapa kita pada waktu itu langsung menjawab tanpa fikir-fikir bahwasanya, atau tanpa berfikir, tanpa mikir-mikir dahulu seperti sekarang, langsung kita menjawab dengan total, qalu bala rabbuna. Tentu ya Allah. Kenapa? Karena kita pada waktu itu masih bersih, masih sehat, hati masih putih bersih. Makanya ketika kita lahir ke muka bumi ini, Rasulullah juga katakan bahwasanya kullu bani Adam yuladu ala fitratih. Sesungguhnya anak Adam itu lahir di atas fitrahnya. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Mereka-mereka inilah salah satu sebab maka munculnya lah yang namanya kesyirikan. Dan sebab-sebab yang lain. Tapi berikut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang sebab-sebab kesyirikan. Di antara penyebab kesyirikan yaitu terlalu berlebihan dalam mengagumi dan menyanjung seseorang. Ikhwati fiddin, rahimakallah. Setiap orang itu punya idola. Ya, punya idola. Terkadang idolanya seorang musikus, atau mungkin idolanya seorang alim ulama. Tetapi di saat seseorang itu terlalu mengagung-agungkan, terlalu mengeluk-elukan, terlalu menghormati apa yang dia idolakan, ini bisa jatuh ataupun bisa menjadi faktor terjerembabnya dia pada kesyirikan. Oleh karena itu kita lihat bagaimana orang Yahudi jatuh pada kesyirikan. Bagaimana orang Nasrani jatuh pada kesyirikan. Mengapa demikian? Karena mereka terlalu mengagung-agungkan dan memuliakan nabi mereka, sehingga mengangkat derajat si nabi yang tadinya adalah hamba Allah menjadi seposisi dengan derajat Tuhan. Bahkan dikatakan anaknya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu adalah Allah, anaknya Allah, dan berkata juga orang Nasrani bahwasanya Al-Masih itu anaknya Allah. Surat Taubah ayat 30. Mengapa mereka angkat nabi-nabi mereka menjadi anak Allah? Wali mereka menjadi anak Allah. Itu dikarenakan saking mereka menghormatinya. Bahkan mereka sembah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan dalam surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Takadus samawati yatafattarna, hampir saja bumi runtuh, gunung hancur, hampir saja langit runtuh, gunung hancur, bumi terbelah. Gara-gara apa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka telah lancang mengatakan Allah punya anak. Allah juga bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Isa, apa betul kamu yang menyuruh umatmu untuk menjadikan engkau, untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan? Ya tentunya tidak ada seorang nabi pun yang mengajak umatnya seperti ini. Tapi umatnya, ya,
Tapi orang-orang yang mengikuti beliau, mereka saking menghormati, saking mengagungkan sehingga menaikkan derajatnya sampai pada derajat uluhiyah. Ini yang diharamkan dan ini yang membuat jatuh pada kesyirikan. Itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan sekali-sekali kalian mengagung-agungkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengagung-agungkan Isa bin Maryam. Qulu, katakan, maksudnya katakan Rasulullah itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Katakan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia adalah hamba Allah, bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Tapi dia juga bukan manusia biasa. Dia adalah utusan Allah. Jadi sebagai seorang hamba, dia hamba. Dia adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Rabb yang harus disembah, yang diagung-agungkan. Apalagi harus dijadikan sebagai anaknya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan. Dia adalah hamba Allah. Tapi bukan hamba Allah yang seperti biasa. Dia adalah hamba Allah tapi menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan lagi apa yang disembah oleh kaum Nuh alaihissalam. Kaum Nuh alaihissalam memiliki 5 berhala yang mereka sembah. Waddan, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasro. Ada 5. 5 berhala yang selalu mereka sembah. Abdullah ibn Abbas menceritakan tentang asal muasal 5 berhala ini. Asal muasal 5 berhala ini adalah dari 5 orang soleh. Di mana 5 orang soleh ini sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat dicintai oleh kaumnya. Ketika 5 orang ini meninggal, ketika 5 orang ini meninggal, setan membisikkan ke telinga mereka untuk memperingati jasa mereka, untuk memperingati kesolehan mereka agar kita bisa meniru mereka, maka buatkanlah patungnya. Dan itu ditanggapi, diterima oleh kaum Nabi Nuh. Akhirnya dibuatlah patung 5 orang soleh ini. Ingat, tujuannya bukan untuk disembah, tapi untuk mengingatkan jasa-jasa mereka. Sama seperti patung-patung yang biasa dibuat di negara kita ini. Ya, seperti patung Sisingamangaraja yang ada di Jalan Sisingamangaraja di Kota Medan, seperti patung Ahmad Yani yang ada di depan Hotel Polonia, dan patung-patung yang lain. Itu semua digunakan untuk apa? Dibangun untuk apa? Untuk mengingat jasa mereka. Atau patung Jogja Kembali, berapa orang di situ patungnya. Dan patung-patung yang lain, patung-patung pahlawan. Mengapa dibuatkan patungnya? Karena mengingat jasa mereka. Itu juga alasan maka kaum Nabi Nuh membuat patung. Mengingat jasa, ingat, bukan untuk disembah. Apa kata Ibnu Abbas? Falamma tala alaihimul amad. Ketika waktu berganti waktu, tahun berganti tahun, nasyal ilm. Dilupakan tujuan tersebut. Akhirnya generasi-generasi berikutnya menyembah itu patung. Dan Nabi Nuh alaihissalam ingin mengajak mereka untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kalian jangan menyembah ini patung. Tapi ternyata Nabi Nuh alaihissalam tidak ditanggapi oleh kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Nuh ini dalam surat Nuh. Di mana Nabi Nuh alaihissalam berkata, Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara. Nabi Nuh berkata, wahai Rabb, sungguhnya mereka telah berdurhaka kepadaku. Malah mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambah harta mereka dan juga tidak menambah anak mereka. Yang mereka tambah itu malah kerugian. Wa makaru makran kubbara, malah mereka buat makar yang luar biasa. Wa qalu, mereka katakan, ya Allah. Ingat, di sini Nabi Nuh alaihissalam menyebutkan apa yang mereka katakan. Wa qalu la tadharunna aliyatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Artinya jangan sampai kalian meninggalkan berhala kalian, tidak kalian sembah. Karena mengikuti Tuhannya Nabi Nuh, mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, mengikuti dakwahnya si Nuh.
Wa qalu la tadarunna aliyatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Demikian ikhwatiddin. Mengapa muncul kesyirikan ini? Diawali sangkin mengagungkan orang yang mereka idolakan. Makanya hati-hati. Itu patung-patung yang ada di rumah kita, patung-patung yang ada di kota kita, kita tidak tahu gimana nasib patung itu nanti. Sebagian patung sudah ada orang yang meletakkan sesajian di bawah patung tersebut. Patung-patung yang kita katakan patung pahlawan. Makanya Islam melarang, mengharamkan buat patung. Patung-patung yang bernyawa. Kemudian, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada juga dikarenakan, yang kedua yaitu dikarenakan kagum dengan sebuah benda. Ya, dikarenakan saking kagum dengan benda. Akhirnya benda tersebut dikeramatkan. Atau bahkan benda tersebut dijadikan sebagai sesembahan. Makanya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang menyembah matahari. Karena saking kagum, Masya Allah. Ya, matahari gede, besar, bersinar, cerah. Kagum dengan matahari. Ada yang kagum dengan bulan. Ada yang kagum dengan bintang. Jadi mereka akhirnya menyembah apa yang mereka kagumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, mengatakan dalam surat Fussilat ayat 37, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan, la tasjudu lisyamsi. Jangan kalian sujud kepada matahari. Wala lil qamar, dan juga jangan sujud kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kalian kepada yang menciptakan matahari dan bulan tersebut, jika memang kalian sebagai orang yang menyembah Allah. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, oleh karena itu, gara-gara kekaguman bisa menjatuhkan seorang ke dalam kesyirikan. Kemudian, ikhwah, faktor berikutnya yaitu seorang jatuh pada kesyirikan dikarenakan kejahilan. Ya, dikarenakan kejahilan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 67, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin." Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kata kaumnya, qalu atattakhiduna huzwa. Kaum Nabi Musa mengatakan, apakah kamu mengolok-olok kami? Berkata Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari kejahilan. Nabi Musa alaihissalam menyebutkan di sini kata-kata jahil. Orang yang bodoh. Seorang yang bodoh bisa menyebabkan dirinya jatuh kepada kesyirikan. Berapa banyak kita lihat ada orang-orang yang mengambil dan meminta kepada kuburan. Kuburan yang dia anggap bisa memenuhi apa yang dia minta. Ini dikarenakan kejahilan. Kalau kita lihat, ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Banyak kaum muslimin yang sengaja datang di sana dan meminta di sana. Ada yang meminta jodoh lah, ada yang meminta naik jabatan lah, ada yang meminta supaya rezekinya dilapangkan lah. Kita ketahui bahwasanya jodoh, naik jabatan, kemudian lapangkan rezeki, sembuhkan dari penyakit, ini semua kan hak Allah Subhanahu wa taala.
Oh, dokter kan bisa menyembuhkan. Enggak, dokter enggak bisa menyembuhkan. Sama sekali enggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter hanya sebagai perantara. Buktinya obat yang diberikan sok dokter bisa sembuh untuk si A, tak bisa menyembuhkan si B. Tandanya bukan dia yang menyembuhkan. Makanya kalau ada orang yang datang sengaja ke kuburan, minta jodoh misalnya di sana, mudahkan jodohnya. Jodoh itu Allah yang menentukan. Dia telah jatuh kepada kesyirikan. Karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak Allah, mintalah kepada Allah. Kita saja sebagai seorang manusia yang berpikir waras, bukan orang jahil. Kalau kita bertanya tentang kesehatan, kira-kira kita datang ke seorang dokter spesialis atau datang ke tukang las spesialis? Pasti kita akan ke dokter spesialis karena dia memang bidangnya seperti itu. Kalau kita ingin membeli besi, apakah kita akan mendatangi toko yang menjual kelontong, toko yang menjual alat-alat kantor? Tentu tidak. Makanya kejahilan ini bisa menyebabkan seorang berbuat syirik. Bodoh. Dia nggak tahu kemana seharusnya dia meminta. Dia minta untuk kelapangan rezeki. Dia pergi ke Gunung Lawu. Mungkin di sana ada apalah di sana. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesyirikan, ikhwatiddin. Minta supaya hasil ikannya melimpah ruah. Akhirnya bagaimana? Dia pergi menghanyutkan, melarungkan sesajian. Supaya apa? Supaya penghuni pantai selatan memberikan mereka kemudahan rezeki. Ini syirik. Dan ini syirik besar, ikhwatiddin. Ini kejahilan. Ini kejahilan. Wallahi ini kejahilan. Ikhwah, hati-hati dengan kesyirikan. Dan masih banyak kaum muslimin yang melakukan hal-hal seperti ini. Ada lagi menganggap celaka gara-gara kuburan fulan. Akhirnya setiap kali dia melintas di kuburan tersebut, dia harus memberikan infak. Dengan harapan supaya kuburan itu tak mencelakakan dia ketika dia lewat di samping kuburan tersebut. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, itulah kejahilan. Makanya ya, kejahilan faktor yang banyak menjadikan seseorang, menyeret seseorang jatuh kepada kesyirikan. Faktor kejahilan ini juga yang banyak menyebabkan umat Rasul sebelumnya ingkar kepada Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita lihat lagi. Mengapa kaum Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa agar bisa melihat Allah? Apa kata kaum Nabi Musa? Arinallah jahroh. Ya Musa, kami perlihatkanlah kepada kami Tuhan kamu itu dengan jelas dan nyata bisa kami lihat. Bisa kami lihat. Dan dalam soal Baqarah juga disebutkan, lan nu'mina laka hatta narallah jahroh. Kami enggak akan beriman kepadamu hatta narallah jahroh, sampai kami melihat Allah dengan jelas. Mengapa kaum Nabi Musa berkata seperti ini? Itu dikarenakan kejahilan mereka. Ya. Itu dikarenakan kejahilan mereka. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya. Kejahilan merupakan salah satu penyebab mengapa seorang itu jatuh kepada kesyirikan. Kemudian ikhwah, faktor lain yang menyebabkan seorang jatuh kepada kesyirikan, yaitu ittiba'ul hawa wasyahwat. Karena mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Maryam ayat 59,
Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat. Dan bergantilah generasi dengan generasi berikutnya. Adaa'us salah. Mereka menyia-nyiakan salat mereka. Wattaba'us syahwat. Dan mereka mengikuti syahwat mereka. Jadi syahwat merupakan salah satu faktor mengapa seorang jatuh kepada kesyirikan. Dalam surat Qasas ayat 50, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab ataupun mengikuti ajakan engkau, ya Muhammad, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, karena sesungguhnya mereka itu sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Ikhwati fiddin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat, ya, mengapa orang-orang ahlul kitab tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dikarenakan tidak sesuai dengan selera mereka. Mereka ingin nabi yang terakhir itu dari Bani Israel. Ternyata Allah angkat dari suku Arab. Sampai Allah mengatakan, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sesungguhnya orang-orang yang kami beri kitab, mereka mengetahui Muhammad itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Jadi sebenarnya baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka tuh faham bahwasanya ini benar-benar Muhammad. Ya. Ini benar-benar Muhammad yang disebutkan dalam Taurat dan yang disebutkan juga dalam kitab mereka Injil. Karena masing-masing nabi itu akan mendapat rekomendasi dari nabi sebelumnya. Akan disebutkan dalam kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Wa idh qala Isa ibn Maryam. Wa idh qala Isa ya bani Israel. Berkata Isa, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sungguhnya aku itu merupakan utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Yang ada pembenarannya, yang ada rekomendasinya dari Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku juga memberi kabar gembira tentang seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang setelahku. Ismu Ahmad, namanya si Ahmad. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapat rekomendasi dari Rasul sebelumnya. Sudah disebutkan ciri-cirinya. Makanya sebenarnya orang Yahudi dan orang Nasrani seharusnya mereka orang yang paling beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya mereka orang yang pertama yang beriman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena nggak sesuai dengan selera mereka. Karena mereka inginnya yang Rasul terakhir itu diangkat dari Bani Israel. Ternyata tidak. Allah mengangkat dari orang Arab. Makanya mereka tidak mau beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faktor hawa nafsu, syahwat di sini juga bisa menjadi penyebab seorang itu jatuh kepada kesyirikan. Faktor berikutnya yaitu kibr. Kibr di sini sombong, ya, angkuh, menganggap lebih dibandingkan yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar semut. Tidak bisa dia masuk ke dalam surga. Mengapa Fir'aun tidak mau beriman pada Nabi Musa? Bukan karena dia tidak tahu. Bukan karena dia tidak yakin. Dia yakin. Tapi dikarenakan kesombongannya. Dia merasa dia tidak layak untuk jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulma wa 'uluwa. Mereka mengingkari Nabi Musa.
Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati mereka meyakini betul bahwasanya Musa ini adalah utusan Allah. Kenapa mereka tidak mau meyakini? Mengapa mereka mengingkari padahal hati mereka mengakui kebenaran Nabi Musa? Zulman wa uluwa, karena kezaliman, inilah syahwat tadi. Wa uluwa, karena takabur, menganggap lebih. Si Fir'aun menganggap si Musa ini kan aku dapati, aku temui di sungai. Anak hanyutnya ini. Kok tiba-tiba dia menjadi Rasul, utusan Allah, aku pula yang mengikuti dia. Itulah dia. Jadi dia katakan gak pantas, macam iblis. Ya, seperti iblis. Iblis kan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia sujud, dia tak mau sujud. Allah katakan, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu." Kayak iblis, apa yang membuat kamu enggak mau sujud padahal aku perintahkan? Apa katanya? Ana khairum minhu. Kata si iblis, aku lebih hebat, lebih baik ketimbang si Adam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan si Adam dari tanah. Ini gara-gara apa? Gara-gara takabur. Gara-gara angkuh, sombong, merasa lebih hebat. Makanya ikhwah, kalau orang merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain, maka dia tidak akan bisa menerima nasihat dari orang tersebut. Makanya Rasulullah katakan, al-kibru ghamtun nas, batrul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Mengapa seorang tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain? Dikarenakan salah satu faktornya dia menganggap rendah orang lain tersebut. Sehingga nasihat yang dia berikan tak diterima. Ya. Ada satu ungkapan orang Arab mengatakan bahwasanya yang artinya orang takabur itu dia seperti orang yang sedang berada di atas gunung. Dia melihat orang kecil, orang melihat dia juga kecil. Ya. Demikian. Dia melihat orang di bawahnya kecil, dia menganggap dirinya besar, dia lihat orang kecil. Sementara orang melihat dia juga sebenarnya kecil. Itulah dia penyakit kesombongan. Makanya sombong ini ikhwah merupakan maksiat pertama yang terjadi. Maksiat pertama yang terjadi di muka bumi ini. Maksiat yang pertama yang terjadi yang dilakukan oleh makhluk. Oleh karena itu, kalau seandainya sombong ini bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan, ya memang itulah adanya. Banyak orang-orang yang jatuh pada kesyirikan, jatuh kepada kekufuran gara-gara sifat sombong. Dalam surah Al-Isra, Allah menyebutkan tentang perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun. Laqad alimta ma haula. Laqad alimta, yang artinya, ya Fir'aun, engkau sudah tahu bahwasanya laqad alimta ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ard. Ya Fir'aun, kamu kan sebenarnya sudah tahu bahwasanya tidak ada yang menurunkan mereka kecuali Rabbus samawati wal ard, yaitu Rabb langit dan Rabb bumi. Itulah yang namanya kesombongan. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya, apa kata Fir'aun dalam surat Az-Zukhruf ayat 51? Wa nada Fir'aunu fi qaumih, dan Fir'aun pun memanggil kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, alaysa li mulku misra hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun, bukankah aku penguasa Mesir ini dan lihat sungai itu mengalir di bawahku, afala tubsirun, apakah engkau tidak melihat? Artinya aku itu tidak layak kalau kalian tinggalkan gara-gara si Musa. Begitulah. Contoh lain, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan seorang raja. Dan Allah abadikan ini dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau melihat bagaimana di saat Nabi Ibrahim berhujjah tentang Rabb-Nya ketika dia mendatangi
ketika Allah mendatangkan dia kepada seorang raja. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kata Ibrahim, "Hei raja, Tuhan yang aku sembah, dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan." Qala ana uhyi wa umit. Kata si raja, aku juga bisa menghidupkan, aku juga bisa mematikan. Dia panggil 2 orang hamba sahayanya, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan hidup. Itu yang dia katakan menghidupkan, mematikan. Berarti Nabi Ibrahim tahu orang ini gak faham. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan hujah yang lain. Qala Ibrahimu fa innallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sungguhnya Allah telah menerbitkan matahari dari timur ke barat. Fa'ti biha ilal maghrib. Kalau ente betul-betul wahai raja sebagai Tuhan, silahkan kamu balik. Terbitkan dari barat, benamkan ke timur. Kemudian fabuhital ladzi kafar. Bungkamlah orang-orang kafir. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang zalim. Demikian. Jadi si raja sendiri sebenarnya faham dakwah Nabi Ibrahim itu benar, tapi dikarenakan angkuh, sombong, zulm, merasa lebih hebat, makanya dia tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Penyebab berikutnya ikhwah at-taqlid, yaitu ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Dan ini banyak kita lihat, baik di luar Islam maupun dalam Islam. Para Rasul alaihimussalam ketika mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menolak dari kaumnya dengan alasan mengikuti ayah-ayah mereka. Dalam surat Zukhruf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha." Demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum kamu di sebuah kampung dari para rasul, orang-orang yang memberi peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang petinggi mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Ini sudah kami temukan yang seperti ini dari ayah-ayah kami, dan kami hanya mengikuti ayah-ayah kami. Makanya ikhwafiddin, dalam beragama juga demikian. Kita tidak boleh semata Islamnya menjadi hanya sekedar keturunan. Belajarlah, pelajari kembali agama kita. Ya, diricek kembali agama kita. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan orang tua kita. Bisa saja orang tua kita karena nggak tahu dia melakukannya. Dia melakukan kebid'ahan dikarenakan mungkin dia kira sunnah. Cobalah belajar ikhwafiddin. Karena agama itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa nanti kita jawab, "Ya Allah, kan aku mengikuti bapak saya." Itu bukan menjadi jawaban. Ya. Agama Islam ini turun dengan dalil dan dipertahankan juga dengan dalil Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sifat hanya mengikuti taklid buta dari orang-orang sebelumnya itu merupakan sifat orang-orang kafir terdahulu. Tak mau mengikuti para nabi dikarenakan mereka mengikuti ayah-ayah dan nenek-nenek moyang mereka. Itu yang dikatakan taklid. Yang ketujuh ikhwah, yaitu dikarenakan tipuan setan. Dikarenakan tipuan setan ini, ya, ini seperti yang telah kita bahas tadi tentang 5 berhala kaum Nuh. Wad dan Suwa, Yaghut, Ya'uq, wa Nasroh. Ada 5. Ketika 5 orang soleh ini mati, meninggal dunia, iblis tidak katakan, sembah mereka, enggak. Tapi iblis akan melakukan penyesatan kepada mereka dengan step by step. Satu persatu. Sedikit demi sedikit. Selangkah demi selangkah. Dia tidak langsung katakan, kalian sembah mereka ya. Gak akan diterima oleh kaumnya. Tapi dia punya rencana jangka panjang. Bagaimana caranya? Dia suruh dulu dengan membuat patung. Alasannya
ya bagus alasannya, ya. Bagus alasannya untuk mengingat jasa mereka, untuk mengingat kesolehan mereka sehingga kita bisa melakukan kesolehan sebagaimana mereka yang telah lakukan. Itu awalnya. Tidak ada sedikit pun untuk menyembah mereka. Tidak ada niat sedikit pun untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Awalnya begitu. Tapi setan akan menyeret mereka sedikit demi sedikit. Itulah berbahayanya iblis, ikhwafiddin. Ya, seorang misalnya kalau iblis ingin menyeret dia pada perzinahan, itu awalnya tidak langsung zina. Awalnya mungkin pandang dulu, kemudian chattingan, sudah cocok, kemudian pingin ya video call dulu, pelan-pelan video call. Habis video call tidak puas, ketemuan lah yang tadinya ketemu di alam maya, sekarang ingin ketemu di alam nyata, kopdar lah istilahnya. Ketemuan, tadinya mungkin bareng, lama-lama berduaan, lama-lama jatuh pada perzinahan. Pelan-pelan, step by step, iblis seret dia pada perbuatan dosa. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin ajnabiyatin illa thalithu masyaiton. Tidaklah seorang itu berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya setan. Itulah cara setan, itulah rencana setan, itulah khida, penipuan setan, ya, makarnya setan untuk menjerumuskan seseorang jatuh kepada kesyirikan seperti yang pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh. Yang terakhir, para pemirsa dimanapun Anda berada dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, yang terakhir yaitu karena berpegang dengan hadis-hadis palsu. Karena berpegang dengan hadis-hadis palsu. Ikhwah, dalam beragama, dasar kita dua. Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah ini pun, hadis ini pun harus dipilih. Hanya hadis yang sahih saja. Yang tidak sahih tidak dibolehkan. Apalagi hadis palsu. Karena Rasulullah marah dengan orang yang berpegang dengan hadis palsu ini. Apa kata Rasulullah SAW? Man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya dalam neraka. Laisa kidba alayya ka kidbi ala ghairi. Tidak sama dosa berdusta atas namaku dengan dosa berdusta terhadap selainku. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa' maq'adu minan nar, maka falyatabawwa' maq'adu minan nar, maka tempatnya dalam neraka. Oleh karena itu, salah satu penyebab mengapa seorang jatuh pada kesyirikan gara-gara berpegang dengan hadis palsu. Gara-gara berpegang dengan hadis palsu. Contohnya ikhwafiddin, di sini disebutkan idza a'yatkum al-umur, apabila ada satu permasalahan pada diri kalian, kendala pada diri kalian, fa'alaikum bi ashabil kubur, maka hendaklah kalian minta kepada penghuni-penghuni kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis palsu, ikhwah. Ya, ini hadis palsu. Oleh karena itu hati-hati ya dengan menggunakan hadis-hadis ini. Sekali lagi, kita beragama Islam. Dasar kita Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Namun ada satu hal lain yang penting. Apa itu? Harus berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Harus berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Kalau salafus soleh, kalau kita mau melihat pengamalan hadis tersebut, lihat bagaimana para salafus soleh mengamalkannya. Kalau mereka tak amalkan, maka kita juga tidak mengamalkan. Karena prinsipnya, lau kana khairan lasabaquna ilaih, seandainya baik tentu mereka lebih dahulu mengamalkannya. Demikianlah para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari berbagai macam sebab-sebab
syirikan. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi ada yang ingin istifsar atau pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di nomor kontak 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Baik, assalamualaikum Ustaz. Apa hukum sholat pakai masker dan sarung tangan? Ikhwatifidin, para pemirsa dimanapun Anda berada, sholat pakai masker dan sholat pakai sarung tangan itu dua hal yang berbeda hukum. Sholat pakai masker, hukum asalnya nggak boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW, hadis ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, naha Rasulullah SAW ayyughat tiya rajulu famahu fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu sholat sambil menutup mulut. Jadi makin tutup mulut apa saja nggak dibolehkan. Apakah pakai masker, pakai cadar, atau pakai tangan, itu nggak dibolehkan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughat ya rajulu famahu fis salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sholat dengan menutup mulutnya. Demikian juga dari Nafi', dia berkata, anna Abdullah bin Umar kariha at-talathum fis salat. Bahwasanya kata Nafi', Abdullah bin Umar tuh melarang ataupun benci dengan orang yang menutup mulutnya ketika sholat. Tetapi di sini permasalahannya, bagaimana kalau kita butuh? Memang hukum asalnya kita sholat tidak boleh pakai masker. Tidak boleh seorang sholat dengan menutup mulut. Tidak dibolehkan. Tetapi bagaimana kalau di saat seperti sekarang ini, ada wabah corona. Apabila seseorang itu merasa khawatir hingga dia lebih aman, dia lebih merasa aman kalau dia sholat sampai pakai masker, maka itu dibolehkan. Karena sebenarnya dalam syariat kita boleh menutup mulut apabila memang untuk satu keperluan. Ada dasarnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, at-tatha'ub at-tatha'ub al-'atsu minallah wa tatha'ub minasyaitan. Bersin itu dari Allah dan menguap itu dari syaitan. Idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'. Apabila salah seorang kalian menguap, maka tahan semampunya. Jadi kalau kita lagi mau menguap, tahan. Ditahan. Dalam riwayat yang lain, wal yadahu fi fih. Hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Hendaklah dia letakkan tangannya di mulutnya. Ingat hadis yang tadi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW melarang seorang menutup mulutnya ketika sholat. Tapi ternyata dalam hadis ini ketika ada satu kepentingan dan keperluan dan hajat, maka dibolehkan. Yaitu untuk menahan mulut untuk tidak terbuka. Fal yadahu fi fih, letakkan tangannya di mulutnya. Berarti kan menutup. Kemudian fa inna syaitan yadkhul, jangan dibiarkan terbuka karena kalau sudah terbuka setan masuk. Berarti ikhwafiddin, larangan menutup mulut itu jika tidak ada keperluan. Apabila memang ada keperluan, maka kita dibolehkan dibolehkan untuk menutup mulut ya ketika sholat. Berarti dalam kondisi seperti ini kita boleh memakai masker ketika sholat. Adapun mengenai sarung tangan,
Ya, salat ketika memakai sarung tangan itu tidak ada masalah, ikhwatiddin. Tidak ada masalah. Ketika Rasulullah mengatakan umirtu an asjuda bisab'ati arab, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Qadamain 2 kaki, wa rukbatain 2 lutut, wa kaffain 2 tangan, kemudian wajabah. Lantas beliau dan dahi beliau mengisyaratkan kepada kening, dahi dan hidung. Ada 7. Ini artinya dia jangan angkat, tapi dia cecahkan, dia letakkan di atas lantai. Jangan ngambang. Adapun kalau berlapis tak masalah. Ya, berlapis tak masalah. Apakah kita harus lubangi lutut kita, supaya lutut tersebut nempel di lantai? Karena 7 tulang ini sama hukumnya. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan dahi dan hidung. Jadi artinya di situ menempel di lantai. Tidak masalah kalaupun dia ada lapisnya. Seperti sajadah itu merupakan lapis. Kalau kita katakan tidak boleh sholat memakai sarung tangan, berarti tak boleh juga dong sholat memakai kaos kaki. Demikian. Jadi beda hukum antara sholat memakai sarung tangan dengan sholat memakai masker. Ya, ini punya hukum yang berbeda. Kalau untuk pakai sarung tangan kapan saja tidak masalah, ya, tidak masalah. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, apa yang dimaksud makanan yang dibakar yang dianjurkan untuk mengambil wudhu kembali? Iya, ikhwafiddin, ya. Rasulullah pernah mengatakan agar berwudhu, al-wudhu mimma massatin nar, berwudhu dikarenakan makan daging yang dibakar. Namun hadis ini hadis yang sudah mansukh. Artinya Rasulullah pernah sholat, ya, tidak mengambil wudhu lagi walaupun dia baru makan makanan yang baru dibakar ataupun yang terkena api. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, apakah termasuk syirik kita meyakini bahwasanya ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Bagaimana kalau kita ada kesalahan sama manusia, kan harus minta maaf pada manusia? Ikhwah, begini. Kita punya 2 jenis dosa. 2 jenis kesalahan. Yaitu kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada manusia. Ya. Apabila seorang salah kepada Allah, seperti dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak haji, ya, maka orang ini telah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Sungguhnya Allah itu punya hak terhadap manusia untuk haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup untuk berhaji. Makanya orang yang sudah sanggup haji, dia tak berhaji, dia durhaka kepada Allah, dia berbuat salah kepada Allah, dia dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang berdosa kepada manusia. Ya, berdosa kepada manusia. Dia telah berbuat salah kepada manusia. Misalnya dia telah mencuri hartanya. Ya, dia mencuri hartanya. Maka untuk 2 jenis ini, apabila kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bersalah kepada manusia, maka kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada si manusia. Makanya kalau ada si A mencuri harta si B, kemudian dia tahu bahwasanya mencuri itu merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia mohon ampun kepada Allah, ya Allah, saya taubat nasuha dari pencurian ini. Kemudian barang yang telah dia curi tidak dikembalikan kepada orang yang si pemiliknya dan dia tidak minta maaf, maka enggak diterima permintaan ampunnya. Jadi di samping dia minta ampun kepada Allah, karena yang telah dia ambil hak manusia, maka dia pulangkan hak tersebut kepada si pemiliknya, lantas dia mohon maaf kepada si pemiliknya. Kalau diampuni, kalau dimaafkan, alhamdulillah. Kalau nggak dimaafkan, ya nanti urusannya di hadapan Allah nantinya. Makanya ikhwafiddin, kalau kita bersalah kepada Allah, kita minta ampun, itu lebih mudah urusannya ketika kita bersalah kepada manusia. Allah sudah mengatakan, hai hambaku, lau ataitani biqarabin
biqarabil ardi khotoyan, wahai hambaku, kalau kamu datang kepadaku membawa segudang kesalahan sepenuh bumi, kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak pernah berbuat syirik, maka akan aku datang kepadamu dengan keampunannya juga sepenuh bumi. Syaratnya tidak berbuat syirik. Demikian. Kita mohon ampun kepada Allah. Lakukan taubatan nasuhah, Allah akan ampuni. Tapi kalau pada manusia, ya, di samping kita mohon ampun kepada Allah, kita juga harus minta maaf kepada manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala pasti dimaafkan, pasti diampuni oleh Allah. Allah itu Tawwab. Allah itu Ghafur, Maha penerima taubat, Maha pemberi maaf. Tapi manusia, itu hak dia. Kalau dia maafkan, alhamdulillah, selesai urusan kita. Kalau dia nggak maafkan, ya sudah, nanti di hadapan Allah diselesaikan. Itu hak dia. Makanya kalau ada orang mengatakan, kalau ada seorang meminta maaf pada temannya, akhi maaf ya, saya punya salah. Kenapa ini? Saya dulu pernah punya salah, saya pernah memfitnah antum begini-begini. Lantas apa katanya? Aduh, saya nggak mau maafkan. Ya, jangan marah. Itu hak dia. Ya, itu hak dia. Makanya berhati-hati dengan hak manusia. Karena urusannya lebih berat ketimbang urusan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Menjelang Ramadan banyak yang melakukan ziarah kubur. Bagaimana hukumnya? Ikhwah, ibadah itu ada yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan tempat, ada yang terkait dengan jumlah, ada yang terkait dengan jenis, ada yang terkait dengan kaifiat, dan ada juga yang terkait dengan sebab. Ziarah kubur, ya, ziarah kubur adalah satu ibadah yang disunahkan dalam Islam. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang silakan kalian lakukan, ziarahlah. Fa innahu tudzakirul akhirah, karena dengan berziarah kubur dapat mengingatkan kalian hari akhirat. Baik. Namun ikhwah, perlu kita ketahui, ziarah kubur itu suatu ibadah yang tidak terkait dengan waktu. Rasulullah pernah berziarah siang hari, Rasulullah juga pernah berziarah pada malam hari. Jadi silakan Anda berziarah pada malam hari, siang hari, asalkan jangan takut ya. Kalau takut jangan ziarah malam-malam. Ziarah siang hari, malam hari, ziarah di bulan Ramadan, di luar Ramadan, terserah, tidak ada masalah. Ya, karena bebas. Ziarah adalah satu ibadah yang tak terkait dengan waktu, kapan saja silahkan. Tetapi yang jadi masalah, barang siapa yang meyakini bahwasanya lebih afdol berziarah sebelum Ramadan atau ketika Ramadan atau ketika hari Idul Fitri, maka dia harus mendatangkan dalil. Mana dalilnya mengatakan berziarah pada waktu ini lebih afdal ketimbang waktu ini? Karena yang berhak untuk mengatakan ini lebih besar pahalanya ketimbang ini, itu hanya Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memberi pahala ini bukan kita, ikhwah. Yang memberi pahala ini Allah. Jadi tunggu saja informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan berziarah sebelum Ramadan itu lebih baik, lebih besar pahalanya ketimbang selain itu, maka silakan lakukan. Silakan lakukan dengan niat bahwasanya lebih besar pahalanya. Namun apabila tidak ada dalilnya, sementara kita melakukan dengan niat bahwasanya itu lebih besar pahalanya, maka bisa jatuh pada bid'ah. Bukan bid'ah ziarahnya, tapi mengkaitkannya dengan waktu. Pengkaitkannya dengan waktu. Ziarahnya disunahkan, tapi niat Anda yang mengkaitkan lebih afdol sebelum Ramadan, atau lebih afdol ketika Ramadan, atau lebih afdol ketika Idul Fitri, maka itu perlu dalil. Ya, itu perlu dalil. Demikian. Jadi bukan mutlak sebelum Ramadan bid'ah atau sunnah, enggak. Itu tergantung dengan dalilnya. Makanya bagi yang menyatakan lebih afdol di waktu ini dan waktu itu, maka dia harus datangkan dalilnya. Ikhwatiddin, di Medan sudah mendekati waktu zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Demikian
Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.